Rumah keluarga Gunawan itu terlihat berlari memasuki rumah besar majikannya. Raut wajahnya terlihat panik dan sesampainya di hadapan tuan rumah yang saat itu hanya ada Seruni yang sedang bersantai siang itu dengan membaca buku. Nyonya gawat, ada polisi di luar rumah Nyonya. Pelayan itu berkata dengan napas terengah-engah. Seruni langsung menaruh buku yang dibacanya dan bangkit dari posisi duduknya. Apa kamu serius dengan ucapan kamu, Dina? Di mana mereka sekarang? Di luar Nyonya, ada banyak sekali polisi dan juga suami dari Nona Lita, ujar pelayan itu tanpa menyebutkan nama Lars. Seruni semakin terkejut dengan hal itu. Dia langsung bergegas untuk pergi keluar menemui para polisi yang dibilang oleh pelayannya, Dina. Benar saja ucapan Dina, saat kakinya menginjak lantai teras rumahnya, Seruni dikejutkan oleh banyaknya polisi dan juga ada sekitar 3 mobil polisi yang berjejer rapi di belakang mobil yang Seruni tahu itu adalah milik Lars. Dengan lemas dan keadaan masih syok, Seruni berjalan menghampiri Lars yang tengah berbicara dengan beberapa polisi itu. Enak Lars, apa maksud semua ini? Kenapa di rumah Mama banyak sekali polisi seperti ini? Apakah kamu yang memanggilnya? Dan jika iya, untuk apa kamu memanggil para polisi ini? Tanya Seruni dengan raut kebingungan. Lars menghentikan pembicaraannya dengan para polisi itu lalu menghadap ke arah Seruni. Ibu mertua, di mana Saras sekarang? Untuk apa mencari Saras? Sebenarnya ini ada apa, Lars? Untuk kedua kalinya Seruni bertanya, raut wajahnya terlihat ketakutan sekaligus cemas. Selama bertahun-tahun dia tinggal di rumah ini dan tidak pernah sekalipun dia melihat polisi sebanyak ini mengepung rumahnya. Ada sekitar 10 orang polisi yang mengepung rumahnya seolah rumahnya ini adalah tempat bersembunyi seorang penjahat. Dengan wajah datar dan lengan yang dilipat di depan dadanya, Lars pun berkata, ketua inspektur ini yang akan menjelaskan semuanya kepada ibu mertua secara lengkap. Dan inspektur polisi yang dimaksud itu pun maju sedikit ke hadapan Nyonya Gunawan, memberikan salam sebelum kemudian dia berkata, langsung saja Nyonya, tujuan kami datang ke sini untuk menangkap putri Anda yang bernama Saras Laviona atas tuduhan membawa kabur uang 500 juta dan juga perundungan terhadap istri dari Tuan Lars Anderson. Biarkan kami membawa putri Anda sekarang juga. Betapa terkejutnya Seruni ketika mendengar itu. Dia membelakangi matanya bahkan hampir terjatuh karena kakinya lemas saat mendengar ucapan yang inspektur di depannya ini katakan. Maksud Anda, Pak Inspektur? Anak saya Saras tidak mungkin melakukan itu, untuk apa dia membawa kabur uang sebesar itu dan juga melakukan kekerasan pada adiknya sendiri? Dia tidak mungkin melakukan itu, Pak, ujar Seruni terlihat tidak mempercayai ucapan inspektur polisi itu. Kemudian tatapan mata wanita parubaya itu teralihkan ke arah Lars. Dengan tajam wanita itu berkata, apa maksudnya semua ini, Lars? Kenapa kamu melakukan ini? Kamu membuat tuduhan palsu pada kakak dari istri kamu sendiri. Kamu sudah sangat keterlaluan, Lars. Mendengar Seruni yang berseru dengan nada marah seperti itu membuat Lars terkekeh. Dia mengeluarkan ponselnya kemudian menyerahkannya pada Seruni. Sudah saya duga Anda tidak akan mempercayai ucapan inspektur polisi ini begitu saja, maka dari itu saya membawakan bukti ini untuk ibu mertua. Seruni mengambil ponsel milik Lars dengan tangan gemetar. Di sana sudah terputar sebuah video CCTV di mana Saras terlihat melakukan kekerasan pada Lalita. Rasanya Seruni hampir tidak percaya melihat semua itu. Dia ingin menyangkalnya jika Saras tidak mungkin berbuat kasar pada adik kandungnya itu, tapi bukti video CCTV yang terekam jelas itu membuatnya tidak bisa untuk tidak percaya juga. Sangat jelas sampai rasanya sulit untuk merekayasa videonya. Ini tidak mungkin. Anakku Lita, ucap Seruni dengan lirih dan itulah kata terakhir yang wanita parubaya itu ucapkan sebelum akhirnya jatuh pingsan di teras rumahnya. Angkat dan bawa dia ke kamarnya, kalian bisa masuk dan mencari Saras di dalam, ujar Lars dengan nada datar. Dia tidak khawatir sama sekali melihat ibu mertuanya pingsan karena syok.
Rasa kesal dan benci akibat perlakuan tidak adil yang didapatkan Lita dari wanita itu membuat respeknya hilang. Dia bukan saja ingin membalas Saras, tapi rasanya Lars ingin membalas perlakuan kedua orang tua Lita dengan sangat setimpal. Para polisi pun masuk ke dalam untuk mencari keberadaan Saras dan hanya menyisakan beberapa polisi saja yang berjaga di luar. Sementara itu, Saras yang baru pulang dari kampusnya itu mematung di depan gerbang rumah saat melihat banyaknya polisi, terlebih lagi dia melihat ibunya yang pingsan itu dibawa oleh polisi masuk ke dalam. Apa-apaan ini? Gumam Saras dengan menatap tidak percaya pada pemandangan di depannya. Kakinya berjalan mundur ke belakang hingga tidak sadar jika menabrak sebuah kotak sampah yang biasanya akan diangkat oleh tukang sampah setiap siang. Dan karena bunyi jatuhnya kotak sampah itu membuat beberapa orang menoleh, dan saat sadar jika orang yang terjatuh di dekat tumpukan kotak sampah adalah Saras, para polisi pun langsung bergegas untuk mengejarnya. Itu dia, tangkap wanita itu. Seru polisi tersebut sambil berlari untuk menangkap Saras yang terkejut dan langsung bangun untuk melarikan diri saat posisi polisi itu sudah semakin dekat dengannya. Sial, ini sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa para polisi itu mengejarku? Dan kenapa ada Lars? Jangan bilang jika dia melaporkan aku pada polisi. Gumam Saras panik sambil berlari, menengok ke belakangnya untuk melihat para polisi lincah itu yang berlari semakin dekat ke arahnya. Berhenti Nona, saya bilang berhenti sebelum peluru ini mengenai kaki Anda. Ancam polisi itu sambil mengacungkan pistol miliknya ke arah Saras. Namun Saras tidak mendengarnya. Dia terus berlari untuk menghindari polisi itu dan karena polisi yang mengejarnya itu kesal, jadilah dia melepaskan satu peluru dari dalam pistolnya ke arah lain hanya untuk menakut-nakuti Saras. Namun karena terkejut dengan suara tembakan itu, Saras pun semakin mempercepat larinya hingga dia tidak melihat ke arah jalan di mana sebuah mobil melaju dengan sangat cepat. Brak! Tubuh Saras terpelanting jauh di atas aspal setelah mobil itu menabraknya. Para polisi yang tadi mengejar Saras itu langsung berlari menghampiri tubuh Saras yang sudah bergelimang darah. Panggil ambulans sekarang! Teriak polisinya dan segera mengangkat tubuh Saras untuk menyingkir dari jalanan. Mobil yang menabrak Saras sudah diamankan dengan sosok pengendaranya yang terlihat ketakutan karena telah menabrak orang. Lita baru keluar dari kelasnya setelah 2 jam dia mendengar penjelasan dosen. Dan baru saja dia menyalakan ponselnya, rentetan notifikasi muncul di ponselnya. Dan tidak lama setelah itu, masuk panggilan dari Lars. Kak Lars, ada apa? Aku baru selesai kelas, Lita berkata seraya melanjutkan jalannya dengan satu tangan yang memegang sebuah ponsel yang ditempelkan di dekat telinga. Aku jemput kamu sekarang, Lita. Keadaannya gawat. Saat penangkapan kakak kamu, dia malah tertabrak sebuah mobil. Tunggu di depan sebentar lagi aku akan sampai. Dan hanya dengan itu, panggilan telepon pun terputus. Lita langsung bergegas ke tempat yang dimaksudkan oleh Lars dengan perasaan tidak karuan. Ponselnya yang baru selesai menerima panggilan tadi itu kembali berdering, namun saat Lita melihat sang pemanggil adalah ayahnya, dia tidak berani mengangkat panggilan. Dia belum siap untuk mendengar kata-kata ayahnya yang pasti akan lebih membela Saras dan nantinya malah akan menyalahkan dirinya karena apa yang Saras alami. Lita langsung masuk ke dalam mobil tepat setelah mobil milik Lars itu berhenti di sampingnya. Ini ada apa, Kak Lars? Kenapa tiba-tiba Saras kecelakaan? Baru saja masuk, Lita sudah menanyakan pertanyaan itu, padahal Lars saja belum mengeluarkan kata sapaannya untuk gadis itu. Tenang sayang, wanita itu barusan sudah dibawa ke rumah sakit. Tidak usah mengkhawatirkan karena dia punya papa dan mama kamu yang setia berada di samping. Aku menjemput kamu karena siapa tahu kamu mau melihat keadaannya juga, ujar Lars dengan tenang, bahkan tanpa menolehkan kepalanya ke arah Lita dan tetap fokus pada jalanan di depannya. Mendengar perkataan dari Lars membuat Lita terdiam dengan senyum kecut. Dia lupa satu hal, jika mau dalam keadaan apapun, Saras tidak akan pernah sendirian. Ada orang tuanya yang selalu mendukung. Sudah tidak perlu sedih begitu,
Sudah aku katakan bukan jika kamu punyaku, Lita. Aku akan selalu ada bersamamu, dan akan kupastikan Saras mendekam di penjara. Sialan. Bisa-bisanya dia tertabrak dan membuat prosesnya semakin diperlama untuk penangkapannya. Lita menoleh ke arah Lars sedikit kagum karena Lars terlihat seperti membaca pikirannya tadi. Namun dia agak terkejut dengan ucapan Lars soal penangkapan. Dia memang mengizinkan lelaki itu untuk berbuat sesukanya sebagai balasan atas apa yang Saras lakukan padanya, tapi Lita tidak akan menyangka jika Lars akan menuntut Saras bahkan berniat menjebloskannya ke penjara. Kak Lars, apakah memang harus di penjara? Aku rasa Mama akan sangat sedih jika itu sampai terjadi, gumam Lita pelan. Di sini sebenarnya dia tidak memikirkan Saras sama sekali. Alih-alih Saras, dia malah memikirkan perasaan mamanya yang mungkin hancur karena anak kesayangannya akan masuk penjara. Lars menghentikan mobilnya di parkiran. Sebelum keluar, dia membalikkan tubuhnya untuk menatap Lita dengan tatapan tajam. Jangan mulai, Lita. Kamu sudah bilang agar aku melakukan apa yang aku rasa pantas untuk hukuman Saras. Kamu harusnya beruntung aku hanya menyerahkan gadis itu pada polisi dan bukan malah aku sendiri yang menghukumnya dengan tanganku, karena jika aku yang menghukumnya, mungkin mama kamu sudah tidak akan bisa melihat gadis itu lagi di dunia ini. Aku tidak segan-segan untuk membunuhnya jika aku tidak memikirkan perasaan kamu. Dan Lita membungkam mulutnya dengan itu. Ayo turun, kita masuk dan lihat keadaan Saras, ujar Lars. Bagaimana rencananya? Apakah berhasil? Tanya seseorang yang duduk di balik kursi kerjanya. Dia tidak terlihat karena membelakangi pintu masuk. Orang yang ditanya itu membungkuk dan memberikan salam hormat terlebih dahulu. Berhasil Tuan, gadis itu sekarang tengah dirawat karena kecelakaan yang sengaja dilakukan James. Namun di depan kamar rawatnya terdapat 2 polisi yang berjaga. Sepertinya selain membuat masalah dengan cucu Anda, wanita itu juga punya banyak masalah dengan orang lain sampai-sampai polisi pun mengejarnya sebelum mobil James menabraknya hingga gadis itu terpental jauh. Kursi kerja yang digunakan pria itu terputar, dan menampilkan lelaki paruh baya, namun wajahnya terlihat masih tampan seolah usianya baru 40 tahunan padahal nyatanya dia berusia hampir 70 tahun. Senyuman itu terbit di wajah yang sudah mulai dihiasi keriput. Saya tidak peduli dengan gadis itu. Sedari awal saya sudah beri peringatan pada gadis itu untuk tidak mengusik kehidupan cucu saya. Terserah jika dia memang ingin mengambil kedua orang tua cucu saya, tapi saya tidak akan biarkan dia mengganggu kehidupan bahagia cucu saya dengan lelaki itu. Meskipun jika boleh jujur, saya belum setuju dengan pernikahan cucu saya itu, ujar lelaki tua itu dengan mata tuanya yang memandang bingkai foto seorang gadis kecil yang dulu dia gendong kemana-mana di pundaknya. Oh iya, bagaimana dengan reaksi dari suami cucu saya, Zein? Saya merasa dia terlalu lamban untuk membuat perhitungan pada gadis tidak tahu diri itu. Dia dan cucu Anda sekarang menuju rumah sakit di mana gadis itu dirawat, Tuan. James masih ada di sana sebagai pelaku yang menabrak sekaligus memata-matai keadaan sekitar, ujar Zein melaporkan. Yah, bagus. Semoga saja anak bodohku dan suaminya yang tolol itu ikut berada di sana, karena saat dokter itu berkata membutuhkan darah untuk gadis itu, maka semuanya akan terbongkar detik itu juga, ujar lelaki tua itu dengan senyuman menyeramkan. Apa lagi yang kamu lakukan kali ini, Lita? Kenapa kamu malah menjebloskan kakak kamu sendiri ke penjara sampai-sampai kakak kamu tertabrak mobil? Bentak Gunawan dengan nada keras. Lita yang baru datang dengan Lars terkejut saat mendengar bentakan itu. Dia melirik ke arah ibunya yang duduk di kursi tunggu dengan pandangan kosong, sedangkan papanya berdiri dengan tangan berkacak pinggang dan raut wajah marah yang menatap ke arah Lita. Kenapa tidak menjawab ucapan papa? Kamu tahu kan apa kesalahan kamu, Lita? Dia itu kakak kamu, keluarga kamu juga, tapi kenapa kamu bisa dengan tega menjebloskannya ke penjara? Kesalahan apa yang dia perbuat? Dari dulu kamu tidak berubah. Kamu selalu iri pada Saras.
Lita menatap nyalang pada papanya, dari dulu juga papa tidak pernah berubah. Selalu lebih sayang pada Kak Saras. Papa langsung saja menyalahkanku padahal papa belum tahu apa yang Kak Saras lakukan padaku. Apa, memangnya dia melakukan apa pada kamu, Lita? Tanya Gunawan dengan nada marah, dan bertepatan dengan itu pintu ruangan rawat pun terbuka menampilkan dokter yang memeriksa Saras. Gunawan yang akan marah dan melanjutkan ucapan pada Lita itu pun mengurungkan niat dan beralih pada dokter untuk menanyakan keadaan Saras. Bagaimana keadaan anak saya, dokter? Sangat kritis, Tuan, dan karena pendarahan yang dialaminya, Nona Saras membutuhkan donor darah, ujar dokter itu. Saya saja, dok. Golongan darah saya A+. Darah saya pasti cocok karena dia anak saya. Ambil saja darah saya, dokter, ujar Gunawan dengan mendesak sang dokter. Namun dokter itu malah terdiam dengan raut wajah yang sulit diartikan. Tapi maaf, Tuan, darah yang kami butuhkan adalah AB resus negatif.